Kamu pasti nggak asing lagi sama satu benda ini. Benda yang kita pakai setiap hari, karena dia kedap air, dan banyak banget fungsinya untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ini dia plastik. Saking tingginya kemampuan dia untuk menahan air, sampai bisa-bisa dia menahan air sungai sampai jadi banjir. Tapi ada nggak sih solusi terhadap si plastik ini? Beberapa waktu lalu tentu kita udah pernah dengar, ada seseorang yang memproduksi plastik dari serat singkong. Ini adalah salah satu solusi dari banyaknya plastik yang ada di bumi ini, yaitu memproduksi plastik yang gampang banget untuk terurai. Tapi gimana sih cara buatnya? Sebelum kita lebih jauh tentang gimana cara buat bioplastik, singkatnya bioplastik itu terbuat dari material yang bernama polyhidroksialkanoat. Kalau misalnya kita nemuin plastik itu bahannya PP, HDPE, PET. Nah, kalau bioplastik itu bahan utamanya adalah polyhidroksialkanoat atau PHA. Tahapan pertama yang harus dilakukan untuk memproduksi sebuah bioplastik itu adalah menyiapkan bahan utama. Bisa dari bahan-bahan berlignoselulosa, limbah pertanian, limbah rumah tangga, gliserol, minyak, lemak, gula, dan air limbah sekalipun bisa jadi bahan baku bioplastik. Kemudian yang kedua adalah melakukan fermentasi. Fermentasi ini ditujukan untuk memperbanyak sel-sel yang ada di bahan baku kita. Teorinya, kalau misalnya kita punya banyak sel yang bisa memproduksi bioplastik, maka bioplastik yang dihasilkan sendiri akan lebih banyak tentunya. Fermentasi dilakukan dengan cara memberi nutrisi pada mikroba. Nantinya mikroba tersebut akan mengolah nutrisi menjadi cadangan energi. Dan cadangan energi tersebut akan terakumulasi dalam bentuk polyhidroksialkanoat atau PHA. Nutrisi tersebut didapatkan dari substrat atau bahan baku yang sebelumnya telah dipilih. Apabila substrat atau bahan baku yang digunakan adalah bahan baku lain yang mempunyai kandungan karbon yang sangat kaya, maka proses fermentasi yang dilakukan adalah dengan cara menginkubasi selama beberapa hari pada suhu tertentu, sehingga PHA akan terakumulasi oleh bakteri yang ditambahkan kepada substrat tersebut. Apabila menggunakan substrat atau bahan baku berlignoselulosa, maka selulosa harus diperoleh, kemudian dihidrolisis menjadi gula sederhana. Yang paling mudah adalah apabila substrat yang digunakan adalah sumber gula murni, seperti molase, tetes tebu, dan lain-lain. Cara yang digunakan adalah membiarkan bakteri beserta substrat tersebut dalam media nutrien agar, sehingga bakteri dapat berkembang biak pada media tersebut dan PHA dapat terakumulasi lebih lanjut. Tahapan proses akumulasi PHA yang dilakukan oleh mikroba dinamakan dengan biosintesis. Tercatat, ada 3 jalur biosintesis yang diketahui secara umum. Yang pertama, apabila nutrisi tersebut merupakan sumber karbon yang berasal dari glukosa ataupun gula lainnya, maka gula tersebut akan melalui glikolisis. Kemudian, terjadi dekarboksilasi oksidatif yang akan membentuk asetil KOA. Asetil KOA ini sebelum melalui fase siklus Krebs akan terkondensasi menjadi asetoasetil KOA. Proses ini dibantu oleh enzim beta ketotiolase. Kemudian, setelah itu terjadi pembentukan 3-hidroksibutiril KOA yang dibantu oleh enzim asetoasetil KOA reduktase. Pada akhirnya, enzim sintase PHA mengkatalisasi terjadinya polimerasi esterifikasi pada 3-hidroksibutiril KOA menjadi poli 3-hidroksibutirat, di mana poli 3-hidroksibutirat ini merupakan salah satu jenis PHA. Maka dihasilkanlah PHA dari jalur pertama ini. Jalur kedua adalah apabila sumber karbon berasal dari asam lemak. Asam lemak akan mengalami degradasi beta oksidasi, kemudian terpolimerisasi menjadi PHA. Sedangkan jalur ketiga merupakan gabungan antara jalur pertama dan jalur kedua. Pada jalur pertama, kita ketahui bahwa asetil KOA akan mengalami kondensasi. Sedangkan pada jalur ketiga, setelah gula melalui glikolisis, maka asetil KOA akan melalui fase seperti yang dilakukan pada jalur biosintesis kedua, sehingga secara umum merupakan perubahan struktur monomer PHA terjadi perbedaan sifat fisik yang sangat signifikan. Tahapan yang ketiga adalah pemisahan biomasa dari media biakannya. Pemisahan ini salah satu cara yang paling umum digunakan adalah menggunakan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan
berdasarkan berat molekul dengan kecepatan tertentu. Sehingga partikel yang memiliki berat molekul lebih besar terkumpul ke dasar tabung. Partikel yang berada di dasar tabung ini akan berupa endapan, dan endapan ini merupakan biomassa PHA. Setelah biomassa PHA diperoleh, karena biomassa PHA tersebut masih basah, maka perlu dikeringkan. Dan setelah dikeringkan, maka biomassa tersebut akan dibubukkan. Untuk masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase ekstraksi. Ekstraksi terdapat dua cara, yaitu dengan pelarut maupun tanpa pelarut. Pelarut yang biasa digunakan adalah metanol contohnya. Apabila menggunakan pelarut, maka ekstrak harus dilakukan presipitasi. Melalui presipitasi, PHA yang sebelumnya terikat oleh metanol akan terpisah menjadi PHA murni, sehingga nantinya diperoleh PHA yang telah terikat oleh metanol tersebut. Apabila dilakukan tanpa menggunakan pelarut, maka yang dilakukan adalah sentrifugasi dan ultrafiltrasi. Kemudian diperoleh PHA murni dan dilakukan pengeringan kembali, sehingga diperoleh butiran-butiran PHA yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai macam produk-produk plastik, dan kemudian disebarluaskan kepada produsen produk plastik. Itulah tahapan utama pada produksi PHA. Semoga teman-teman dapat mengerti bagaimana PHA ini dapat diproduksi sebagai plastik masa depan, yang tentunya lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik dari bahan minyak bumi. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, silahkan di komen. Nanti aku akan jawab apapun pertanyaan yang teman-teman ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.